saya kena banding, bukan banding, apa namanya, pelanggaran reuse, padahal saya itu nggak tahu video mana yang kena pelanggaran lagi ya. Ini kedua kalinya dan lolos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Di video kali ini saya mau sharing-sharing lagi ya teman-teman, gimana caranya banding akun YouTube kita yang kena dismount. Nah, kebetulan akun saya ini Desember kemarin 2024 itu kena dismount lagi untuk kedua kalinya. Waduh, bener-bener dah ampun. Dan keterangannya seperti ini ya teman-teman. Intinya reuse konten. Nah, ini kedua kali ini saya nggak tahu dari sekian banyak video saya ini kena reuse itu yang mana videonya. Saya bingung sendiri, padahal saya ini bikin videonya ini original ya teman-teman, cuman saya nggak ngerti ya YouTube ini deteksinya itu video yang kayak gimana, entah dari thumbnailnya atau potongan videonya atau yang lainnya, saya nggak tahu dah. Cuman keterangannya itu reuse konten. Di tahun 2023 saya juga sama kena reuse konten, cuman saya banding lolos lagi ya. Nah, di sini saya banding lagi lolos lagi. Nah, di sini saya mau share gimana cara bandingnya ya teman-teman, biar teman-teman yang mungkin pernah atau yang lagi kena dismount itu bisa balik lagi ya, kemungkinan bisa balik lagi kalau memang channel kalian itu tidak bermasalah. Sebagai contoh punya saya ini akhirnya balik lagi ya. Sebentar, tanggalnya tanggal berapa? Nah, ini ya, saya dapat email itu Desember tanggal 27 ya 2024, 27 Desember 2024, dan channel saya monetize lagi di approve itu tanggal 30 Desember. Jadi selang 3 hari ya teman-teman langsung monetize lagi nih. Keterangannya YouTube partner program appeal was successful. Nah, ini channel saya kembali monetize lagi ya setelah saya banding sesuai instruksi yang diberikan YouTube. Jadi teman-teman harus mengikuti instruksi dari YouTube untuk bandingnya itu seperti apa. Nah, di video kali ini saya berikan contoh video banding saya itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Kita baca dulu ya, bukan baca sih, kita review dulu. Jadi kita itu diminta untuk membaca ini ya, cara mengajukan banding ini. Ini wajib ya teman-teman, wajib banget, harus. Ini 2 kali saya itu lolos banding mengikuti instruksi YouTube. Nah, ini harus baca ini sampai selesai dan harus kalian paham ya. Nah, intinya nanti kalian itu diminta bikin video seperti ini, mengajukan banding dengan video. Nah, ini ya, video itu harus berupa video saja tanpa info banding apapun di bagian deskripsi, berdurasi kurang dari 5 menit, tidak publik, diupload ke channel yang Anda ajukan bandingnya, kemudian dikirim dari akun Anda, dinarasikan dalam bahasa yang didukung. Nah, ini saya pakai bahasa Indonesia ya, bodo amat, di sini soalnya ada ya. Kemudian status harus tidak publik dan upload baru. Nah, di sini ada yang detailnya ya, yang harus ditekankan. Nah, ini emang agak ribet di sini teman-teman. Saya bingung bikinnya gimana awal-awal ya. Cuman saya ngulang video punya saya yang 2023 banding, saya lakukan lagi dan lolos ya. Ini kami ingin memahami cara Anda membuat konten bla 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 bla. Nah, yang pertama ini mencantumkan URL channel Anda di dalam 30 detik pertama video. Nah, ini dalam 30 detik pertama ini kalian harus mencantumkan URL link YouTube kalian atau channel kalian. Kemudian merujuk kebijakan. Nah, ini harus nanti kalian baca ininya ya, kebijakannya ya. Pastikan Anda membahas bagian tertentu dalam kebijakan bla 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 bla. Kemudian memfokuskan pembahasan, menyajikan contoh visual yang menunjukkan proses pembuatan video konten Anda kemudian tunjukkan cara Anda mengedit atau merekam konten, dan cobalah menghubungkan apa yang Anda tampilkan dalam video banding dengan konten lain di channel Anda. Kemudian Anda dapat menunjukkan diri Anda dalam video tersebut atau memberikan voice over. Kemudian menunjukkan bagaimana Anda merekam atau direkam, kemudian menunjukkan bagaimana konten Anda diedit. Di sini benar-benar detail banget ya teman-teman. Saya tuh benar-benar pusing ya kan. Ini detail banget. Nah, berhubung ini saya channel yang saya sayangi ya, saya tak coba ngedit ini. Saya ngeditnya seharian ya, sampai berapa kali cut.
Cuman ya memang harus seperti itu, sesuai dengan yang diinstruksikan ini ya teman-teman. Kalau nggak sesuai dengan ini 100%, bukan 100% sih, 99% banding kalian itu bakal ditolak. Nah ini saya sudah membuktikan kedua kalinya ya, ini channel saya itu lolos ya bandingnya. Nah seperti apa contoh videonya, ini seperti ini teman-teman ya. Nah jadi sesuai instruksinya ya, mana tadi, ini ya, berupa video. Nah video ya, ini video saya, durasi ini close aja, bukan close, geser dulu, berdurasi kurang dari 5 menit. Nah ini kurang dari 5 menit ya, jadi 4 menit lebih 46 detik. Kemudian tidak publik. Nah ini settingannya tidak publik ya, ini saya jelaskan seringkas dan sedetail mungkin biar teman-teman itu paham ya. Kemudian diupload ke channel kalian yang kena masalah. Nah ini channel saya ini yang kena masalah ya, kena dismount. Kemudian dinarasikan dalam bahasa yang didukung. Nah ini bahasanya kayak pakai bahasa Indonesia ya, kebetulan ini bahasanya Indonesia ada. Kemudian apa tadi, ini udah ya, status tidak publik dan upload baru. Ini dari rentang tanggal 27 sampai 30, berarti saya bikin videonya itu tanggal 28, masih anget ya. Saya bikin video itu seharian, kemudian langsung diupload. Nah di sini yang harus disertakan URL. Nah ini sebagai contoh, saya tap di sini ya. Halo, selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Stop dulu ya. Nah ini yang pertama teman-teman, ini muka saya lagi renang. Ini kebetulan saya lagi ngantar anak-anak renang ya. Ini saya bikin video wes seadanya, saya pikir alah bodo amat lah, yang penting sesuai instruksi, mau di mana backgroundnya nggak masalah. Nah ini URL ya, di 30 detik pertama. Nah URL-nya seperti ini, di bawah saya cantumkan di bawah ini ya. Nah ini di bawah sini. Kemudian merujuk kepada kebijakan program. Nah di sini kita membacakan pelanggaran, bukan pelanggaran, tentang kebijakan YouTube ya. Mana ya, sebentar saya cepatkan. Nah ini di sini saya pura-pura aja membacakan ya. Ini saya membacakan tentang peraturan YouTube ya. Ini yang tadi kita bahas, cara bikin videonya. Nah di sini, dan kebijakan-kebijakan yang lain. Nah ini saya baca aja di sini pura-puranya ya. Jadi sesuai dengan instruksi, merujuk kepada kebijakan, bagian dari kebijakan monetisasi channel YouTube kami, pastikan Anda membahas bagian tertentu dalam kebijakan dan memberikan contoh kepatuhan Anda terhadap pedoman kami. Nah ini saya berikan contoh videonya ya, saya play dulu biar suaranya terdengar. Dari mana dulu, ini ya, kebijakan jenis konten yang dapat dimonetisasi. Teman-teman bisa baca sendiri. Salah satunya contoh konten yang dianggap memenuhi syarat untuk monetisasi, termasuk atau tetapi tidak terbatas pada pengantar dan penutup yang sama untuk semua video, tetapi sebagian besar konten di sepanjang durasi video Anda berbeda. Konten yang mirip tetapi video secara khusus membahas karakteristik subjek yang Anda tampilkan. Kemudian klip singkat yang menampilkan subjek mirip yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Nah itu tadi ya, saya menjelaskan, yang penting baca aja ya. Ini saya kasus punya saya ya. Saya memberikan contoh video saya itu, saya baca aja pedomannya. Kemudian memfokuskan pembahasan ke channel secara keseluruhan, bukan hanya ke video yang mematuhi pedoman kami. Jadi setelah kita membacakan pedoman YouTube, kita itu membahas video yang lain ya, tentang tutorial, tentang review atau apapun. Di sini saya sudah membaca bla 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 bla. Nah di sini saya mencoba mereview ya, ini ya. Contohnya ini video yang saya buat ini sebagai contoh produk tentang tutorial ya, tutorial menambahkan produk affiliate di video YouTube shopping affiliate program. Ini nah di video selanjutnya setelah saya merujuk tentang kebijakan, di sini saya memberikan review tentang video
cara menambahkan affiliate ya, YouTube affiliate partner dari Shopee yang ada link keranjangnya itu. Kemudian saya buatkan video reviewnya. Nah, setelah membuat kebijakan saya baca itu, kemudian saya membuat review. Jadi sesuai ini ya, membahas. Jadi nggak membahas tentang kebijakan. Jadi membahas kita itu bikin video. Itu video apa? Review kah? Atau video game? Atau video apa? Terserah. Yang penting setelah proses ini kita memberikan video khusus, video sendiri tentang pembahasan apapun ya. Ini ya. Kemudian setelah saya membahas review, saya cara ngeditnya ya. Buat contoh. Sebentar, di detik berapa ya setelah ini ya, saya nggak cuman ini, saya bahas link juga. Ini kan step selanjutnya adalah memberikan contoh visual, contoh proses pembuatan ya. Nah ini, kemudian saya cara ngeditnya langsung dah. Nah di sini, mulai di sini saya itu memberikan cara ngeditnya ya, sesuai instruksi. Menyajikan contoh visual yang menunjukkan proses pembuatan konten, tunjukkan cara Anda mengedit atau merekam konten, dan cobalah menghubungkan apa yang Anda tampilkan dalam video banding dengan konten channel Anda. Nah, jadi saya itu memberikan contoh cara bikin videonya, ngeditnya, kemudian alur ceritanya itu gimana, saya review apa, dan lain sebagainya. Kemudian saya mengeditnya itu pakai apa aplikasinya. Nah, di sini contohnya. Nah, berikut ini adalah hasil record sebelumnya video ya. Untuk tahap selanjutnya adalah cara saya mengeditnya. Nah, ini yang sudah masuk. Ini saya menggunakan editornya ya, aplikasi editornya saya memakai aplikasi Camtasia untuk merecord dan mengedit. Nah, saya akan menambahkan video yang saya tampilkan tadi lewat HP ya. Nah, di sini ya. Nah, itu step selanjutnya kan memberikan cara ngeditnya, kemudian menunjukkan diri Anda. Nah, saya muncul ya di video ya. Di sini, kemudian cara ngeditnya, kemudian dan ngerekamnya ini ya. Ngerekamnya pakai aplikasi Camtasia, kemudian menunjukkan bagaimana konten Anda diedit. Nah, ini bagaimana cara konten kita diedit ya. Ini kebetulan saya pakai Camtasia, kemudian saya jabarkan cara ngeditnya bla 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 bla. Jadi cara ngisi videonya, ngeditnya, ngecropnya, kemudian ngisi audionya. Terus pokoknya cara mengedit kita itu bagaimana ya, intinya seperti itu. Nah, ini saya menjelaskan juga kalau rekamnya itu pertama kali pakai HP ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini saya menunjukkan saya pertama kali ngambil videonya itu pakai HP, saya jelaskan di sini. Saya masukkan ya transisinya untuk video saya ya ini ya. Nah, ini saya memberikan transisi. Jadi dijelaskan proses-proses editingnya itu pakai apa aja, efek-efeknya juga ya. Oke, mungkin itu ya. Ini sudah saya bahas semua. Jadi intinya itu step-stepnya harus sesuai dengan instruksi. Sampai gimana cara kita ngerendernya ini saya jelaskan juga, saya ngerendernya ya. Nah, sampai video jadi. Oke, selesai. Itu salah satu situs yang saya bahas tadi, itu cara menghasilkan uang melalui produk digital. Ini adalah link ID. Jadi kalau kalian bisa. Nah, seperti itulah teman-teman step-stepnya ya. Mungkin video ini kepanjangan, cuman ini saya mencoba meringkas sesuai kasus saya ya. Saya kena pelanggaran reuse, padahal saya itu nggak tahu video mana yang kena pelanggaran lagi ya. Ini kedua kalinya dan lolos ya. Selama saya banding itu alhamdulillah lolos, dan jeda waktunya itu nggak lama ya. Jadi tanggal 27 itu dapat email diskon, tanggal 30 di approve ya. Padahal memang ada aturan ini ya, kamu masih statusnya sampai tanggal 3 bandingnya tanggal 3 Januari. Kalau seumpama kita 3 Januari itu tidak membuat video banding, wassalam ya kan, bisa di suspend permanen ya, atau diskon permanen. Jadi aduh sayang sekali, makanya saya buru-buru langsung bikin videonya. Jadi teman-teman kalau kena diskon dari tanggal berapa seumpama tanggal 27 kan saya, selama seminggu itu kalian itu wajib membuat video banding, jangan sampai lebih dari seminggu kalau bisa ya.
Soalnya bakal lebih dari itu nanti kalian bisa suspend atau dismount permanen sesuai instruksinya ini ya. Ini saya diminta bikin video seminggu, jadi suspendnya sampai 3 Januari. Tapi kalau seumpama saya nggak bikin video banding selama sampai ini ya, rentang waktu 3 Januari ini, ya wassalam, channel saya dismount permanen ya. Seperti itu teman-teman, dan akhirnya saya lolos lagi ya, ini ya, diterima. Ya memang video saya itu emang original ya, mungkin dari sistemnya YouTube mungkin mendeteksi beberapa video saya itu ada potongan-potongan tertentu yang mungkin melanggar apa sering dipakai orang ya. Jadi mungkin begitu cara bacanya. Cuma saya memang videonya original ya, review semua. Saya nggak tahu video yang mana, saya bingung juga, soalnya di sini nggak ada keterangan videomu yang ini yang bermasalah, nggak ada teman-teman. Tahu-tahu ya dismount aja. Makanya teman-teman itu harus hati-hati ya, apalagi konten reuse. Walaupun itu kita sudah ngedit banget, tapi kalau lagi apes ya kena juga pelanggaran dismount. Makanya saya itu banding alhamdulillah kembali monetis ya. Mungkin itu video yang bisa tak share ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman itu ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video banding YouTube ini bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama kayak channel saya ini. Oke teman-teman, semoga bisa menjadi wawasan teman-teman sekalian. Jangan lupa tonton video yang lainnya di channel saya ya. Ini ya banyak ya, videonya udah 1000. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.